Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak Ustadz semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya ya kita telah mempelajari terkait dengan materi mad far'i ya, yang dimana mad far'i ini terbagi atas dua sebab. Yang pertama sebab karena hamzah, yang kedua sebab karena sukun ya. Karena hamzah kita bisa tahu ya bahwasannya pembagiannya itu ada mad wajib muttasil, kemudian ada mad jaiz munfasil, kemudian ada mad silah kubra dan mad badal ya. Dan kemudian pembagian yang kedua disebabkan karena sukun ya. Disebabkan karena sukun itu juga terbagi dua. Ada yang sukun arid ya. Di dalam sukun arid itu ada mad arid lis sukun dan mad madlin. Kemudian juga ada sukun asli yaitu mad lazim. Mad lazim ya, seperti halnya antum bisa lihat di layar kaca antum ini ya. Sudah kita jelaskan kemarin terkait dengan mad lazim kilmi ya dan mad lazim harfi ya. Jadi mad lazim menurut ulama qiraah ada 4 jenis, yaitu mad lazim kilmi dan mad lazim harfi. Setiap dari keduanya kilmi dan harfi itu bisa mukhaffaf dan musaqqal maka ini adalah pembagian yang 4. Jadi masing-masing ada 2. Di kilmi ada 2, di harfi ada 2. Ya. Taib, ini semuanya memang benar-benar harus antum hafalkan ya, pengertian daripada mad lazim kilmi ya, baik itu yang mutsaqqal maupun itu yang mukhaffaf. Kemudian mad lazim harfi yang mutsaqqal maupun harfi yang mad lazim harfi mukhaffaf ya. Taib, secara ringkasnya mungkin antum sudah pernah mempelajari ini di SMP lalu ya. Tapi yang jelas ya, ilmu itu ketika kita mengulang-ulangnya insyaallah akan antum mendapatkan faedah yang baru pula. Maka dari itu anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gampang sekali ya ketika antum sudah bisa memahami atau memetakan ya macam-macam bentuk materi sehingga dapat dipahami oleh antum dengan pemahaman antum yang sudah dalam artian sudah sempurna ya. Sudah sempurna. Jadi tidak lagi dengan memakai bahasa baku dengan buku. Ketika antum sudah paham ya, walau bagaimanapun bahasanya, yang penting antum sudah paham, itu sudah menunjukkan sebuah kepahaman ya, sebuah kepahaman dari dalam diri antum. Maka dari itu Ustadz tidak terlalu mempermasalahkan bahasa ya terkait dengan pemahaman kita dengan materi-materi ini. Yang penting dengan bahasa antum saja antum pahami, dan ketika antum praktekkan tidak salah ya, itu sudah menjadi nilai plus bagi Ustadz. Tayyib, mad lazim kalimi mutsaqqal ya, mad lazim kalimi mutsaqqal. Nah, ini yang ada di matan ya.
Jika sukun bersama huruf mad berkumpul dalam satu kata, maka terjadilah mad lazim kilmi, ya kan? Mad lazim kilmi. Jadi sekali lagi ya. Nah, jika sukun bersama huruf mad berkumpul dalam satu kata ya. Berkumpul dalam satu kata, maka terjadilah mad lazim kilmi. Mad lazim kilmi apa dia? Anak-anak Ustaz? Ya, mad lazim kilmi mukhaffaf. Contohnya ya. Contohnya al-ana wa qad kuntum. Ya, ini ma'ruf ya, dijumpai ya. Seperti itu ya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi mad lazim kilmi mukhaffaf ini hanya ada pada surah Yunus ayat 51 dan 91. Ya. Baik. Kemudian apabila dijumpai ada 3 huruf dan di tengahnya itu adalah mad, maka itu merupakan mad lazim harfi. Ya. 3 huruf di tengahnya itu huruf mad, maka dia termasuk mad lazim harfi ya. Harfi ini ada juga 2 ya. Yang pertama mutsaqqal, yang kedua itu mukhaffaf. Tadi Ustadz baru menjelaskan mad lazim kalimi mukhaffaf, yaitu mad yang bertemu huruf yang bertanda sukun. Sedangkan mad yang bertemu huruf yang bertanda tasydid ya, maka itu dinamakan mad lazim kalimi mutsaqqal. Mad lazim kalimi mutsaqqal ya. Kemudian harfi ini ketika mad bertemu dengan huruf bertasydid ya, ketika mad bertemu dengan huruf yang bertasydid tapi ditambahkan lagi pada huruf muqatta'ah ya, di awal sebagian surah di dalam Al-Qur'an. Ya, huruf muqatta'ahnya sin, nun, qaf, shad, lam, kaf dan mim. Ya. Maka dia dibaca panjang ya. Sedangkan mad lazim harfi mukhaffaf ini kebalikan daripada, hampir sama ya dengan mad lazim kalimi mukhaffaf, tapi ditambahkan saja ya. Apabila mad bertemu dengan huruf yang sukun, bertanda sukun pada huruf muqatta'ah. Sekali lagi, perbedaannya adalah di huruf-huruf muqatta'ahnya saja ya, antara lazim dan harfi ya. Kemudian di awal sebagian surah di dalam Al-Qur'an. Maka cara membacanya itu benar-benar ya dipanjangkan. Dilihat juga matnya di mana. Ya. Paham anak-anak Ustaz ya semua ya. Insyaallah semoga kita diberikan Allah kemudahan untuk memahami hal ini. Ya. Keduanya mutsaqqal. Kilahuma mutsaqqal in udghima. Mukhaffafun kullu idza lam yudghama. Keduanya mutsaqqal jika diidghamkan. Ini terkait dengan mad lazim harfi ya. Mutsaqqal jika diidghamkan dan mukhaffaf jika tidak diidghamkan ya. Lanjut. Wal lazimul harfiyyu awwalus suwar wujuduhu fi thamanin wujuduhu wa fi thamanin inhasar ya. Mad lazim harfi ada di awal surah dan hurufnya terkumpul dalam 8 huruf ya. Wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhas yajma'uha hurufu kam asal naqas. Huruf ain memiliki 2 jalan, mad dan tawassut. Tawassut itu apa artinya anak Ustaz? Tawassut apa artinya? Naam, tawassut itu artinya pertengahan ya. Akan tetapi yang masyhur adalah memanjangkan mad ya. Berkumpul huruf mad lazim harfi dalam kalimat kam asal ya. Kam
asal. Jadi ini mungkin yang dimaksudkan oleh penulis ya, terkait dengan huruf ain ya. Jadi ini huruf ain ini bisa dia dibaca 4 harokat, bisa juga dia dibaca 6 harokat ya. Akan tetapi yang masyhur itu dibaca panjang ya. Barangkali dibaca sampai 6 harokat ya. Yang tawasud pertengahan ya. Pertengahan. 4 tadi ya. Naam. Ya, kam asal naqas ya. Thayyib, ini termaktub dalam surah apa? Atau contohnya apa kira-kira? Ya, ada 2 ya. Yang pertama, Ain Sin Qaf ya. Itu dia ain, sin dan qaf. Ujung-ujungnya itu ikhfa ya. Sin qaf ain sin qaf. Afannya saya ulangi. Ain sin qaf. Nah ya, panjang. Kemudian kaf haya ain shad ya, itu sama-sama sudah kita pahami. Di surah apa ini? Kalau Ustaz nggak salah surah Maryam. Kita lanjutkan ya matannya. Jadi memang Ustaz ingin menyelesaikan matan ini sampai selesai ya. Biar nanti insya Allah ketika sudah selesai Ramadan ya, kita sudah bisa langsung qiraah saja dan menghafal matannya. Wama, afan ya. Kita lanjut. Wama siyal harfi thulathi la alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Naam. Dan apa yang selain huruf mad yang 3 selain alif, maka madnya disebut mad tabi'i ya. Kita tahu kita semua ya. Wadhaka aidan fi fawatihis suwar fi lafzi hayy tahirin qadin hasar ya. Begitu pula pada ayat pembuka surah-surah Al-Qur'an yang terkumpul dalam kalimat hayyin taharah. Hayyin taharah ya, ini hayyin taharah. Hayyin tahirin ya. Kalau di buku hayyin tahara ya. Wa yajma'ul fawatihal arba'ashar silhu suhairam man qata'ka dhash tahar. Naam. Berkumpul ke-14 huruf pembuka surah dalam kalimat ya, silhu suhairam man qata'ka dhash tahar. Dhash tahar ya. Berkumpul ke-14 huruf pembuka surah dalam kalimat ini ya. Silhun tadi shad ya, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak Ustaz ya, antum harus tahu itu huruf-huruf yang di dalamnya terdapat bagian daripada huruf mukhaffaf maupun itu yang mutsaqqal ya. Mukhaffaf maupun itu yang mutsaqqal. Jadi anak-anak Ustaz sekalian ya, terkait dengan hal ini semua antum Ustaz berharap bisa menghafal matan ini ya dengan baik, dan nazom-nazom ini ya, matan-matan ini kita berharap ke depan ketika antum berjumpa dengan guru-guru yang lainnya, antum sudah punya bekal ya untuk memperluas keilmuan antum ya, memperluas keilmuan antum. Di sini Ustaz hanya mengajarkan pondasinya saja terkait dengan matan-matan ini. Tak ubahnya matan-matan ini dengan buku Asy-Syafi'i itu ya, buku Asy-Syafi'i itu, karena memang penerbitnya sendiri ya, pustaka Imam Asy-Syafi'i itu
juga menerbitkan Syarah Tuhfatul Atfal, ya, yang dikhususkan untuk para pemula untuk memahami terkait dengan tajwid, ya, terkait dengan tajwid Al-Qur'an ini. Jadi anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, jika ada yang ingin antum tanyakan, silakan antum tanyakan, ya. Tapi Ustadz berharap ya antum semua dapat memahami apa yang Ustadz sampaikan, ya. Gampang. Terkait dengan matan-matan ini tidak sulit, ya, sebenarnya. Kalau kita bisa saja mengikutinya dengan baik, dan kita bisa benar-benar fokus ketika menghafalkan matan-matan Quran ini. Demikian, ya, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz berharap kita semua bisa menjadi generasi Rabbani, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya, jadilah hamba yang Rabbani, kuntum tu'allimunal kitab, yang mempelajari Al-Qur'an, wa bima kuntum tadrusun, dan mereka yang tu'allimu, mengajarkannya, dan yang mempelajarinya, ya. Jadi kita sebagai generasi Rabbani yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya, ya, kelak akan menjadi orang-orang yang kita berharap Allah dapat memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak, ya, dengan hafalan kita, dengan kita berkhidmah kepada Al-Qur'an, ya, baik itu kita mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya, ya, membacanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang berguna di dunia dan dapat selamat di akhirat. Anak-anak Ustadz semua, hari ini kita masih berada di bulan Ramadan. Jadikan kesempatan ini untuk kita mempelajari Al-Qur'an itu dengan lebih banyak daripada pelajaran-pelajaran yang lain. Begitu juga membacanya, ya, kita harus banyak membaca Al-Qur'an daripada kita membaca buku-buku yang lain. Sebagaimana para ulama terdahulu, mereka ketika di luar Ramadan mempunyai majelis-majelis misalnya fikih, akidah dan lain-lain, akan tetapi ketika sampai di bulan Ramadan mereka menutup kajian-kajian mereka dan mereka fokus kepada Al-Qur'an. Bahkan Nabi SAW juga ketika di bulan Ramadan itu murojaah bersama malaikat Jibril alaihissalam, ya, untuk sekali lagi, ya, mengistimewakan bulan Ramadan ini dalam membaca Al-Qur'an, ya. Apapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an, insyaallah ketika di bulan Ramadan ini, ya, Allah akan melipat gandakannya. Karena itu juga di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana kita Allah mudahkan untuk beramal, ya. Jadikan benar kesempatan ini sebagai kesempatan yang harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita tidak tahu kapan Allah menjemput kita, maka sudah selayaknya kita mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, ya. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf, ya. Kalau ada pertanyaan atau saran yang mungkin dapat dikasihkan ke Ustadz terkait dengan pembelajaran kita maupun di kelas, ya, dan lain-lain, silakan antum hubungi Ustadz. Saya tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.